Oke bro, kita lanjut dengan teknik dari Tantra. Para filsuf di seluruh dunia telah berdebat selama berabad-abad tentang dari bahan dasar apa alam semesta terbuat, apa substansinya. Ada proposisi, sistem, yang mengatakan bahwa materi adalah realitas dasar, dan pikiran hanyalah hasil perkembangan, bahwa materi adalah dasar dan pikiran hanyalah produk sampingan, bahwa pikiran juga material, hanya lebih halus. Karl Marx mengusulkan ini di India, Epicurus di Yunani, dan bahkan saat ini, kaum Marxis dan materialis lainnya, terus berbicara dalam istilah materi. Tepat di seberang ini, ada sistem pemikiran kedua yang mengatakan, bahwa pikiran, bukan materi, adalah bahan dasar, dan bahwa materi tidak lain hanyalah bentuk dari pikiran. Vedanta dan filsafat idealis lainnya di dunia, telah mereduksi segalanya menjadi pikiran. Tepat di awal abad ini, para materialis dianggap telah menang, karena fisika dan penyelidikan ilmiah lainnya membuktikan, atau tampak membuktikan, bahwa materi adalah substansi dasar. Namun, hanya 2 atau 3 dekade lalu, semuanya berubah total. Salah satu ilmuwan terhebat di zaman ini, Eddington, berkata, sekarang kita bisa mengatakan bahwa alam semesta tampak lebih seperti pikiran daripada materi. Dan ketika fisikawan Max Planck dan Einstein bekerja lebih dalam, mereka menyadari bahwa semakin dalam seseorang menembus materi, semakin banyak materi yang menghilang, sesuatu yang lebih dari materi tampak ada di sana. Dirimu bisa lebih mudah menyebutnya pikiran daripada materi, karena itu adalah bentuk energi. Satu hal yang pasti, itu sama sekali bukan materi dalam pengertian lama. Bagi Tantra, bagi Yoga, tidak ada pilihan. Tantra tidak mengatakan bahwa materi atau pikiran adalah realitas dasar. Tantra memiliki sudut pandang ketiga, dan sudut pandang itu pada akhirnya akan menang. Tantra mengatakan pikiran dan materi adalah 2 bentuk dari sesuatu yang bisa kita sebut X. Baik materi maupun pikiran bukanlah substansi, tetapi entitas ketiga, yaitu yang berada di keduanya tetapi tidak terbatas pada keduanya, adalah yang nyata. Pikiran dan materi adalah manifestasi. Materi dan pikiran bukanlah realitas, melainkan bentuk-bentuk dari suatu realitas ketiga, realitas dasar, yang tetap tersembunyi. Setiap kali ia memanifestasikan dirinya sebagai materi atau pikiran. Jadi seluruh konflik antara pikiran dan materi, dan para pengikutnya, tidak berdasar, karena substratum utama yang kini dikenal fisika sebenarnya tidak seperti materi maupun pikiran. Pembagian telah menghilang, dualitas telah menghilang. Perilaku substansi dasar sangat samar, terkadang berperilaku seperti materi, dan terkadang berperilaku seperti pikiran. Dirimu mungkin terkejut saat mengetahui bahwa fisika tidak bisa mengatakan apapun tentang atom-atom individual. Mereka tidak bisa diprediksi, sama seperti manusia manapun. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang atom individual, dan bagaimana ia akan berperilaku. Tampaknya ia memiliki independensi tertentu, tidak ada kausalitas yang bisa memprediksi bagaimana ia akan berperilaku.
Kita bisa memprediksi perilaku massa, tetapi kita tidak bisa memprediksi perilaku atom individual. Terkadang ia berperilaku dalam istilah sebab akibat, seperti materi, dan terkadang ia berperilaku seperti pikiran, seolah-olah ia memiliki kemauannya sendiri, seolah-olah ia memiliki pilihan. Dengan Tantra, gagasan fisika ini sangat cocok. Namun mengapa Tantra mengatakan bahwa realitas dasar adalah yang ketiga, yang tidak diketahui, X? Bukan karena Tantra tertarik untuk mengemukakan teori apapun tentang realitas, tidak. Tantra mengajukan itu hanya sebagai bantuan untuk sadhana, hanya sebagai bantuan untuk pertumbuhan spiritual. Jika memang demikian, bahwa realitas adalah yang ketiga, dan pikiran dan materi hanyalah dua manifestasi, maka dirimu bisa memasuki realitas melalui dua pintu, baik dari materi maupun dari pikiran. Jika dirimu mencoba untuk masuk dari materi, maka ada teknik tertentu yang bisa digunakan. Hatha Yoga adalah teknik untuk memasuki realitas melalui materi, melalui tubuh. Dirimu harus melakukan sesuatu dengan tubuh, dirimu harus mengubah tubuh, dirimu harus mengkristalkan fenomena kimia tertentu dalam tubuh, dan kemudian dirimu akan memasuki realitas. Atau, dirimu bisa masuk langsung melalui pikiran. Raja Yoga dan metode lain digunakan untuk masuk melalui pikiran. Dan bagi Tantra, keduanya benar. Dirimu tidak bisa berkata kepada Tantra, bagaimana mungkin postur tubuh tertentu bisa membantu untuk memasuki realitas. Tantra mengatakan bahwa postur tubuh tertentu bisa membantu. Postur tubuh tertentu bukanlah sekadar postur tubuh, karena tubuh adalah manifestasi dari realitas. Jadi, ketika dirimu memberi postur tertentu pada tubuhmu, dirimu memberi bentuk tertentu pada realitas. Dan ada postur tubuh yang bisa dirimu gunakan untuk memasuki dirimu sendiri dengan mudah. Makanan tertentu bisa membantu. Latihan pernapasan tertentu bisa membantu. Ini adalah hal-hal material, makanan, pernapasan, tubuh. Namun, dirimu bisa memasukinya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk pikiran, hanya dengan bekerja dengan pikiran, dirimu bisa masuk. Seringkali muncul pertanyaan dalam benakmu tentang Siva, yang memberitahu Parvati teknik-teknik tertentu, yang tampaknya hanya khayalan. Pertanyaan yang pasti muncul adalah, bagaimana imajinasi bisa membantu? Bahkan imajinasi adalah modus realitas, karena pikiran adalah manifestasi realitas. Dan ketika dirimu mengubah imajinasi dalam pikiran, dirimu mengubah modus realitas. Bagi Tantra, tidak ada yang tidak nyata. Bahkan mimpi memiliki realitasnya sendiri, dan itu memengaruhi dirimu. Jadi mimpi bukanlah sekadar mimpi. Mimpi sama nyatanya dengan hal lain, karena memengaruhi dirimu, mengubah dirimu. Dirimu berbeda karena dirimu memimpikannya, dirimu tidak akan pernah sama karena mimpi tertentu telah terjadi. Jadi jika dirimu bermimpi bahwa dirimu adalah seorang pencuri, di pagi hari dirimu akan mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya, itu hanya mimpi.
Namun bagi Tantra tidak demikian. Mimpi mencuri, pencurian, telah mengubahmu. Realitasmu berbeda di pagi hari, dirimu tidak bisa sama lagi. Apakah dirimu menyadarinya atau tidak, itu telah memengaruhi dirimu. Itu akan memengaruhi perilakumu, masa depanmu, itu telah menjadi benih. Bahkan suatu mimpi pun bukannya tidak relevan. Dan dirimu berpikir bahwa mimpi hanyalah mimpi. Itu tidak benar, karena dirimu tidak bisa menciptakan mimpi secara sadar, dirimu tidak bisa memilih mimpi. Mimpi itu terjadi pada dirimu, seperti hal lain yang terjadi pada dirimu. Bisakah dirimu memilih mimpi? Bisakah dirimu memikirkan mimpi yang akan dirimu mimpikan malam ini? Bisakah dirimu memilihnya? Bisakah dirimu menghendakinya? Dirimu tidak bisa menghendakinya, karena untuk menghendaki mimpi, akan membutuhkan banyak perubahan dalam realitasmu. Hanya dengan begitu mimpi akan datang. Mimpi itu seperti bunga. Bunga mawar tumbuh di semak mawar, dan dirimu tidak bisa mengubah bunga, kecuali dirimu mengubah seluruh prosesnya, dari benih dan seterusnya. Dirimu tidak bisa hanya mengubah bunga. Mimpi adalah pembungaan. Jika dirimu bisa mengubah mimpi, dirimu bisa mengubah realitas. Jadi, seringkali banyak teknik yang tampak imajiner, tetapi sebenarnya juga nyata. Dan Tantra berusaha mengubah imajinasimu. Jika imajinasi bisa diubah, maka realitas tersembunyi di baliknya secara otomatis akan berbeda. Teknik-teknik yang akan kita bahas nanti dimulai dari imajinasimu, dari mimpimu, dari pikiranmu. 3 hal yang harus diingat. Pertama, apapun yang terjadi pada pikiranmu bukanlah sesuatu yang dangkal, itu terjadi karena dirimu, itu terjadi karena dirimu kebetulan berada dalam situasi tertentu. Jadi, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama, ubahlah situasinya, maka dirimu harus mulai dari tubuh, karena tubuh adalah situasinya. Atau jika dirimu tidak memulai dengan situasi tersebut, maka ubahlah kejadiannya. Itu akan terus terjadi, tidak akan mudah untuk mengubahnya, tetapi jika dirimu berusaha dan terus berusaha, jika dirimu keras kepala dan tidak menyerah, maka usaha itu sendiri akan mengubahnya. Satu hal yang pasti, dirimu mungkin tidak mencapai tujuan yang dirimu pikirkan, tetapi kenyataan bahwa dirimu melakukan upaya ini akan membawa perubahan. Dirimu akan berbeda, berhasil atau gagal, dirimu akan berbeda. Upaya yang dirimu lakukan akan diperhitungkan. Hal yang ketiga, jangan berpikir bahwa pikiran hanyalah pikiran, dan jangan berpikir bahwa mimpi hanyalah mimpi. Jika dirimu bisa mengarahkan mimpimu, dan sekarang ada terapi di barat yang disebut directed daydreaming, jika dirimu bisa mengarahkan mimpimu, dirimu mengarahkan dirimu sendiri. Dan banyak hal akan menjadi berbeda. Ada teknik Tibet kuno yang disebut raungan singa. Jika dirimu sedang marah, bergairah, dipenuhi kebencian, kecemburuan, maka guru Tibet akan memberikanmu teknik ini, raungan singa.
dirimu harus duduk di depan cermin, dan dirimu harus membayangkan bahwa dirimu adalah seekor singa, bukan manusia. Dirimu harus membuat wajahmu seperti singa, dirimu harus menjulurkan lidah, dan dirimu harus mengaum. Dan dirimu harus mempraktikannya, sehingga imajinasi dirimu menjadi begitu nyata, sehingga dirimu lupa bahwa dirimu adalah seorang manusia yang berimajinasi bahwa ia adalah seekor singa. Dan ketika tiba saatnya dirimu benar-benar telah menjadi mangsa dari imajinasimu sendiri, dan dirimu telah menjadi singa, dan raungan yang nyata keluar dari dirimu, tiba-tiba dirimu berubah. Dalam raungan itu, semua kebencian, kemarahan, seks, lenyap, dan dirimu akan jatuh ke dalam keheningan yang mendalam, seperti yang belum pernah dirimu alami sebelumnya. Di biara-biara Tibet kuno, mereka memiliki ruangan khusus dengan banyak cermin. Setiap kali seseorang menderita sesuatu seperti kemarahan, kebencian, atau kecemburuan, ia harus dikirim ke ruangan cermin itu, dan ia harus tetap di sana sampai ia mencapai klimaks. Dan ketika ia mencapai klimaks, seluruh biara akan tahu, karena seekor singa sungguhan akan mengaum di sana. Bagi kita, ia telah menjadi gila. Seluruh biara akan berkumpul dan menyambut orang itu, dan ia akan keluar sebagai orang yang sama sekali berbeda. Mungkin butuh waktu 3 hari, mungkin butuh waktu 7 hari. Makanan akan disediakan untuknya, tetapi ia tidak diizinkan keluar. Ia harus terus membayangkan bahwa ia adalah seekor singa, sampai dari akar alam bawah sadarnya terdengar rauman. Seluruh tubuh terlibat, setiap selnya, setiap sel di dalamnya mengaum, dan dalam auman itu semuanya dikeluarkan. Itu adalah katarsis terdalam yang mungkin. Dan dirimu tidak akan pernah melihat orang itu marah lagi, karena sekarang racunnya tidak ada di sana. Untuk pertama kalinya wajah akan menjadi manusia. Wajahmu tidak bisa menjadi manusia, karena begitu banyak hal yang terpendam di sana. Kecemburuan, kebencian, kemarahan yang telah dirimu pendam, ada di sana, lapisan demi lapisan tersembunyi di bawah kulit. Semua itu membentuk wajahmu. Namun, semua itu bisa dilepaskan, hanya dengan imajinasi ini, imajinasi yang terarah. Di barat, kini mereka punya teknik lain yang disebut psikodrama. Itu juga salah satu metode Buddhis tertua, menjadi bagian dari sebuah drama, memerankannya secara total sehingga dirimu lupa, bahwa dirimu hanya berakting. Akting menjadi aksi, dan dirimu bukan aktornya, dirimu menjadi pelaku sejati di dalamnya. Itu mengubahmu. Tantra mengatakan bahwa jika dirimu bisa mengubah mimpi, imajinasi, jika dirimu bisa mengubah pikiran dan polanya, realitas di baliknya akan berbeda. Karena berakar dalam realitas, dirimu bisa bergerak melalui pikiran. Teknik-teknik berikutnya hanya untuk mengubah cara dan gaya pikiran dirimu selama ini.